Iyyaka na'budu wa batu cincin nasta'in. Ustaz nyindir yang pakai gelang ya enggak, Ustaz nyindir yang pakai cincin ya enggak, saya pakai cincin. Tapi saya enggak meyakini apa-apa. Bila bintang Anda Leo, maka pakailah batu berwarna merah, maka aura merah Anda akan bangkit dan wajah Anda akan memerah sehingga orang akan segan dengan Anda dan biji mata Anda pun merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tadi macet luar biasa. Sebelum ke Universitas Airlangga macet. Saya heran kok macet malam Minggu Ustaz, malam Ahad. Saya udah mikir ini anak-anak kampus paling 2 sop ini. Ternyata mau limpah ruah. Itu kalau ngelihat jendela keluar nggak tahu ujungnya di mana. Masya Allah. Kok bisa nggak tahu? Orang gelap. Assalamualaikum. Insya Allah. Yang perempuan jangan lambaikan tangan. Bahan saya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini godaan anak muda luar biasa. Berapa di antara mereka yang pacarnya sudah WA dari tadi sore? Mas, malam ini kita jalan ya? Tidak. Saya ada yang lebih penting dari sekedar jalan. Tablik akbar di Masjid Universitas Airlangga. Tapi saya sudah izin sama papa sama mama. Tidak, pokoknya saya harus ngaji malam ini. Jangan gitu mas. Iya, habis ngaji kita jalan. Ini hijrahnya masih setengah hati. Kalau hijrah itu harus total, betul? Insya Allah malam ini yang datang sudah hijrah semua. Bagi yang hijrahnya masih setengah-setengah, kita doakan supaya selesai kajian ini ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya kemarin itu orangnya masih mencela-menceli, kadang ngaji, kadang enggak. Tapi setelah dengar pengajian Ustadz, Alhamdulillah. Gimana? Masih keluar 2 kali seminggu. Sebelumnya tiap malam. Berarti ada perubahan. Alhamdulillah. Jadi kalau cerita zaman dulu sama zaman sekarang, yang namanya hari berganti musim berubah, zaman itu sama aja. Cuman kalau zaman dulu, zaman kakek-kakek, mbah-mbah kita dulu, mereka kalau mau datang menemuin nenek kita, itu pergi ke dekat rumahnya, kebetulan dinding rumahnya dari bambu yang dianyam, diambil lidi, tusuk-tusuk. Itu miss call tuh. Miss call. Miss call. Kalau ada tanda, itu miss call. Lalu kemudian berkembang kemajuan teknologi, mereka mulai pandai menulis. Akhirnya mereka pun menulislah di atas kertas kayu lontar. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini, untuk mengungkapkan segala apa yang ada dalam hatiku. Lalu kemudian setelah itu digulung, dimasukkan ke botol, lalu dihanyutkan ke sungai. Ya hilang. Gimana mau sampai? Kebetulan ada yang punya burung merpati, diikatkan maka keluarlah istilah merpati tak pernah ingkar janji. Lalu kemudian mulai agak canggih, mulai agak berani ketika akan berpapasan mau pergi sholat maghrib antara Zainuddin dan Hayati. Perlahan-lahan Zainuddin menyelipkan surat di celah ketiaknya, lalu Hayati pun, mereka pura-pura tidak melihat, lalu sampai surat itu, lalu dibaca oleh Hayati. Masya Allah. Gak usah kita lanjutkan, nanti banyak yang nangis. Zaman sekarang gak ada lagi, langsung WA, kita berangkat jadi apa enggak? Oke, langsung nunggu setengah jam gak datang. Tapi tadi katanya sudah oke. Maaf, paket habis, nggak sampai. Jadi kalau cerita masalah zaman berganti, musim berubah, antara zaman Pak Rektor dengan zaman adik-adik sekalian nggak terlalu jauh beda. Bedanya cuman dulu TV hitam putih, sekarang berwarna-warni. Dulu banyak artis sama juga,
cuman mungkin belahannya tidak setinggi zaman sekarang. Itu saja. Nah, apa dosa kami Ustadz? Kenapa maksiat di zaman kami lebih banyak merajalela? Apa kesalahan kami? Kenapa kami hidup zaman sekarang? Sabar adik-adikku sekalian. Al-ibadatu fil haraji. Istiqamah beribadah pada saat banyak ujian cobaan. Kahijratin ilayya. Sama seperti orang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak muda sekarang berpikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustadz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, andai hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat. Zaman dulu ada namanya Qabil, ada yang baik, Habil. Kemudian turun ada namanya Namruz, ada yang baik namanya Ibrahim. Ada Fir'aun, ada namanya Musa. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ada namanya Muhammad. Begitu juga zaman sekarang, ada engkau dan ada aku. Insya Allah kita semuanya orang baik-baik. Zaman sekarang anak muda malam Ahad, malam libur mau ke masjid, itu sudah baik. Makanya saya menjadi ustadz tidak terlalu ketat. Ada orang yang terlalu disiplin, baru ketawa dikit aja pergi keluar sana. Akhirnya anak-anak murid takut. Pas mau, saya termasuk enggak. Terserah kalian mau apa. Ustadz kok gitu? Ustadz nggak disiplin ya? Saya bukan nggak disiplin. Hari ini zaman edan, zaman gila, masih ada anak muda yang mau ke masjid. Itu udah luar biasa. Allahu Akbar. Dari tadi kok takbir melulu. Pak polisi naik takbir, Pak rektor takbir, mau acara takbir. Takbir itu gunanya untuk apa? Ngusir setan. Jadi kalau ada tadi ada setan keluyuran. Setan itu terbagi dua. Setan yang pertama, setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustadz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya, itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya dia semua tahu tentang cerita saya, karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Ada jin yang kerjanya nggak jelas, ini namanya jin nonjok. Nongkrong-nongkrong di warung kopi, di mall, itu nggak jelas. Nggak jelas kerjanya. SOS-nya itu nggak jelas. SOS itu artinya standar operasional setan. Jelas nih mau kerja. Baiklah, 60 menit kita akan bahas dari mulai jam 8.15 akan berakhir jam 9.15. Ustadz kok disiplin betul? Di hadapan anak-anak muda mahasiswa harus disiplin. Malah ngomong disiplin datang aja lambat. Mohon maaf. Tidak ada unsur kesengajaan. Panjang ceritanya. Kalau saya ceritakan kenapa saya terlambat, sedih semuanya. Lebih baik tak usah kita ceritakan. Syarat yang pertama, baru dia menjadi generasi Rabbani adalah sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. La ilaha illallah. Kalau di depan kantor polisi ada baliho besar, say no to drug. Katakan tidak untuk narkoba. Di depan rumah orang tua perempuan ada tertulis say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka Islam agama yang mengajarkan say no to God, others, Allah. Katakan untuk tidak kepada selain daripada Allah. Kalau kau pejamkan mata, nampak warna hitam, biru, kuning, kelabu, gelap, berbayang-bayang, itukah dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Tiba-tiba kau sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai Abdul Somad, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Maka kita mesti berani mengatakan, kau bukan Tuhan, kau hantu. Dalam dunia spiritual, orang jahil mudah terpedaya, susah membedakan antara Tuhan dengan hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Oleh sebab itu maka kuatkan ilmu akidah. Belajar kepada Abi Ihya Ulumuddin. Itu orang luar biasa. Saya kenal beliau dari Kucing, Sarawak. Di Sarawak saya berjumpa dengan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Attas. Dari beliau saya dapat ijazah Ratib Al-Attas. Lalu kemudian beliau bercerita, kami di Makkah belajar kepada Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dan beliau punya murid utama, sekarang menjadi ketua ikatan alumni Sayyid Muhammad Alawi. Dan dia ada di Surabaya, namanya Kiai Haji Abi Ihya Ulumuddin. Wah, saya ingin betul jumpa dengan orang besar ini. Alhamdulillah ditakdirkan Allah tadi bertemu. Tapi hanya sekedar sekali pertemuan. Tapi adik-adik yang ada di Universitas Airlangga bisa bertemu bertatap muka dengan beliau. Beliau menjadi pengayom, pelindung, murabbi. Maka ambil ilmu, terutama tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terikut akidah Murji'ah, jangan sampai terikut akidah Khawarij, jangan sampai terikut akidah Mu'tazilah, jangan sampai terikut akidah liberal, sekuler. Akidahnya mesti betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang ada anak muda sudah mau menikah, sudah meminang anak gadis, putus hanya gara-gara Sagittarius. Adinda, nampaknya pertunangan kita mesti berakhir sampai di sini. Loh, kenapa mas? Setelah saya cek, ternyata bintang saya Taurus. Taurus itu kambing. Sedangkan kamu saya cek Pisces, ikan. Terus kambing nggak pernah connect dengan ikan. Akhirnya batal. Lalu kamu mau jadi apa? Aku mau mencari Lion, singa. Akhirnya nikahlah kambing sama singa. Ini habis diterkam singa. Setelah menikah, hari Ahad pagi nongkrong di atas motor di dekat pasar. Ketemu sama mantan yang nggak jadi nikah. Lagi ngapain mas? Nunggu istri saya belanja. Rasain nikah sama Lion. Tidak ada hubungan perbintangan itu. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Ahli perbintangan, astrologi, bohong, bullshit, omong kosong, nggak ada itu. Maka jangan lagi. Ini sudah sarjana bisnis MBA, Master Business Administration. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita deal bisnis perusahaan kita, MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jadi kita deal sore ini pak, sebentar ya, sebentar. Telepon 5 menit lagi. Oke. Ternyata dia buka laptop www.ramalan.com. Ini orang akidahnya rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya pada Allah, mintanya sama Allah. Sekarang iyyaka na'budu wa gelang nasta'in. Oke, gelang sampai 2 biji. Salah Pak Ustaz? Enggak salah. Iyyaka na'budu wa batu cincin nasta'in. Ustaz nyindir yang pakai gelang ya? Enggak. Ustaz nyindir yang pakai cincin ya? Enggak, saya pakai cincin. Tapi saya enggak meyakini apa-apa. Bila bintang Anda Leo, maka pakailah batu berwarna merah. Maka aura merah Anda akan bangkit. Dan wajah Anda akan memerah. Sehingga orang akan segan dengan Anda. Dan biji mata Anda pun merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Maka yakinkanlah. Ini sekarang orang, ada pejabat-pejabat itu kemana-kemari, dia kan ngadapin orang banyak, mesti pede berhadapan dengan orang banyak. Orang heran ngeliat dia, kemana-mana pede. Ternyata suatu hari ketahuan, terbaring di rumah sakit. Semua yang mengunjungi heran, telungkup. Orang di rumah sakit telentang, dia telungkup.
Rupanya di dompet ada kris kecil, salah pasang, pas duduk patah. Pantasan pede selama ini kemana-mana. Rupanya dalam kris kecil itu ada jin. Kemana-mana pede saja. Berhadapan dengan Pak Polisi pede, berhadapan dengan Rektor pede. Rupanya di dalam batu cincin ada jin. Hai jin, datanglah, datanglah, datanglah. Akhirnya keluar jin. Wani piro. Hari gini masih minta sama jin. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang NU. Bagi yang Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Mau pakai usolli, mau enggak pakai usolli, sah. Jangan kelahi. Nanti kalau kelahi antara yang enggak usolli pakai usolli, yang ketawa yang enggak sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tanamkan keyakinan la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak di alam semesta kecuali dengan izin Allah. Tapi manusia diberikan Allah kuasa. Saya diberikan kuasa untuk memilih apakah saya ceramahnya berdiri atau duduk. Ini untuk saya kan? Saya tadi memilih apakah berdiri atau duduk. Kalau saya duduk nggak sopan. Masa kita duduk habaib di bawah. Masa kita duduk Pak Rektor di bawah. Akhirnya saya tegak. Kalau saya duduk nanti dikira Ustaz Somad nampaknya sedang sakit keras, nggak lama lagi mati. Saya mau nunjukkan ke anak-anak muda saya masih sehat. Sehat walafiat. Itu banyak jamaah. Biasanya orang takbir itu untuk mengusir setan. Mungkin dia melihat ada kawannya di sebelah mulai mengantuk. Nanti kalau khotib sedang naik di atas mimbar, khotib sedang khutbah, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah. Ada teman di sebelah ngantuk. Nah, takbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman yang enggak enaknya kan setan enggak selamanya ke sebelah. Kadang mampir juga ke kita. Kita ngantuk. Ah, dia balas. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya baru pertama kali ketemu dengan komunitas Civitas Akademika Universitas Erlangga, baru pertama kali ketemu. Tapi kok rasanya wis pirang-pirang dino ya. Masya Allah. Kata jamaah, Ustadz aja kepedean. Sampai mana bahannya tadi? Sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. Makanya adik-adik jangan lupa berangkat dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu mesti kuat. Nanti kalau mau camping, surfing, browsing, mancing, launching, mau pergi ke hutan. Saya setiap 6 bulan sekali masuk hutan. Bulan Februari masuk hutan, bulan Agustus masuk hutan, bawa bantuan dari jamaah yang kita minta melalui www.fb.com. Jamaah sekalian, saya mau masuk hutan, silakan kirim bantuan ke nomor berikut ini. Kami pun masuk hutan. Dari ibu kota provinsi sampai ke tepi sungai 5 jam naik mobil. Dari situ tinggalkan mobil tepi sungai, naik sampan ke dalam. Yang bawa saya mahasiswa. Komunitas namanya mahasiswa mengajar. Ustadz mau masuk hutan. Oke. Siapa yang takut? Adventure of the jungle. Insyaallah. Saya sudah siap. Nanti Ustadz, mobil kita tinggalkan di tepi sungai. Dari tepi sungai kita akan naik boat. Wayangan saya, mantap ini, by watch. Sampai ke tepi sungai saya lihat sampan kecil. Mesinnya pop. Akhirnya duduk di sampan 7 jam baru sampai. Hujan lebat nggak pakai atap. Ya Allah, hanya sampai ke dalam hutan.
Di dalam hutan tentu banyak ada yang bilang hati-hati, nanti kalau kencing di sana diganggu sama jin perempuan. Hati-hati. Akhirnya disitulah tawakal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku berlindung kepada Allah dengan kusebut namanya, tidak ada satupun yang dapat memudaratkan fil ardi, di bumi maupun di langit. Bismillah, masuk kencing, enggak apa-apa. Tapi enggak boleh takabur, enggak boleh sombong. Kita tetap berserah pada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Serahkan semua kepada Allah SWT. Andai mati, mati syahid. Andai hidup, dapat pahala. Orang beriman tak pernah sedih. Orang beriman tak pernah takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi jangan sombong. Jangan mentang-mentang udah ngaji nantang. Mana yang tukang-tukang sihir? Santet saya, santet. Jangan. Nah, boleh. Tak boleh ada dalam hati itu walaupun sebesar ujung rambut ada sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Yang sombong, jangan angkuh. Lalu kemudian nanti adik-adik akan menghadapi, saya makan durian kemarin. Kawan saya takut makan. Nanti kenapa? Takut nanti darah tinggi. Mau saya ajari doanya. Dia supaya naik, darah tinggi enggak naik. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan kusebut nama Allah, kalau sudah kusebut namanya, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat, baik di langit maupun di bumi. Durian di langit apa di bumi? Di bumi, maka durian tidak akan dapat menimbulkan mudarat. Oh, mantap Ustaz ya. Saya makan ya, silakan. Insya darah tinggi enggak naik? Tidak, saya bilang. Kalau naik, saya enggak tanggung jawab. Kita kan usaha, doa. Nah, jadi adik-adik jangan lagi nanti ada yang perempuan-perempuan katanya perempuan itu paling cantik usia puncak 25 tahun. Kalau sudah 26, 27 layu, keriput, lisut, habislah, selesai. Dan dia mau tetap cantik. Gimana supaya tetap cantik, awet muda? Akhirnya dimasukkanlah busi panjang emas ke dalam. Masukkan intan. Wow, cantik. Begitu dicabut jadi nenek-nenek malam itu. Kenapa? Setan. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah disesatkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan. Kau cantik. Bagi laki-laki juga begitu. Tantang tenteng, pede luar biasa. Rupanya pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Maka kita tidak pakai itu semua. La ilaha illallah. Habis salat subuh zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan pernah putus. La ilaha illallah. 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 Ambil tasbih 100 kali. Habis salat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Saya enggak khusyuk kalau mata terbuka Ustaz. Pejam mata. La ilaha illallah. La ilaha. Di tempat kos kunci pintu semua. Pejam mata. La ilaha. Tapi kalau kawan manggil tetap nyaut. Bro, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bangga ngelihat mahasiswa-mahasiswa kalau dia sudah naik motor sambil bawa motor tetap berzikir. Ustaz tahu dari mana? Saya lihat mulutnya bergerak terus. Pas lampu merah, ternyata di samping helm ada HP. Oh, kita sangka dia zikir. Rupanya ngobrol. Ketika engkau lupa, rusak akidahmu, disitulah setan masuk. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Apa maknanya? 4 arah aspek kehidupan setan akan datang. Maka zikir ke depan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pernah putus. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Terus berisi di jantung, la ilaha. Dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari mata ke telinga, dari otak ke tangan, sehingga menyatu zikir dalam tubuhmu. Andai kau mati kecelakaan bawa motor, kau mati dalam husnul khatimah. Esok mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang polisi semprit, prit, mana SIM? La ilaha illallah.
Ente jangan macam-macam dengan saya, kata Pak Polisi. Ente ngapain? Saya ngamalkan zikir, Pak. Saya juga hadir pengajian Ustaz Somad tadi malam. Ini perbuatan ente nggak benar. Bukan berarti sudah berzikir lalu menghalalkan segala cara. Yakinkan pakai helm dan setelah bunyi klik baru jalan. Iklan Polda. Tetap ngurus SSNK, BPKB, bayar pajak dan SIM. Saya tetap sampai sekarang, walaupun naik pesawat, SIM motor tetap saya bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, yang pertama sahihul aqidah. Sahihul aqidah. Yang kedua, al-istiqamatu fil ibadah. Ibadahnya istiqamah. Ini pengajian kita nggak usah lama-lama. 60 menit pengajian, habis itu tanya jawab. Jangan sampai ngaji sampai jam 2 malam. Ngaji sampai jam 2. Ya anana, ya anana, ya anana, ya anana, sampai jam 2 malam. Pulang nonton bola. Habis itu tidur, sholat subuh jam 8. Ini orang nggak betul. Alhamdulillah Ustadz Somad. Setelah Ustadz Somad kemarin ngaji, anak saya sekarang rajin sholat subuhnya, Masya Allah. Sholat subuh nggak tinggal, sholat duha nggak tinggal. Boleh nanya Ustadz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya, Bu? Yang sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya? Loh, kenapa gitu tuh, Bu? Anak saya, setiap saya intip dari kamarnya, dari jendela jam 8, pasti Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man af. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu enggak ada, Bu. Terus mazhab apa dia? Kesiangan. Al-istiqamah fil ibadah. Alhamdulillah, saya tidak lagi ngajarin anak-anak muda Universitas Airlangga Surabaya tentang sholat berjamaah. Kalau saya cerita sholat berjamaah di masjid ini mubazir, betul? Tidak perlu Ustaz cerita sholat berjamaah di sini. Beginilah ramainya umat, coba lihat, penuh. Saya baru ini melihat ke sebelah kanan, ternyata penuh juga. Sebelah kiri penuh, ke belakang penuh, ke atas. Dari tadi saya sengaja tidak melihat ke atas. Nanti kalau melihat ke atas, Ustadz dari tadi melihat ke atas aja. Beginilah ternyata Universitas Airlangga memuliakan perempuan. Perempuan diletakkan di tempat maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, Masya Allah. Maka siapa mau dimuliakan, naiklah ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku, anak-anakku sekalian, maka kalian ini harapan. Maka kalau sampailah kalian beribadah dengan baik, bacaan Qur'annya mantap. Tadi saya tanya, siapa saja yang ngajar di Masjid Airlangga? Ada Habib Fulan, ada Habib Fulan, ada Abi Fulan, ada Kiai Fulan. Tiap hari ada pengajian, tiap hari Pak Ustadz. Masya Allah, ramai yang ngaji, ramai Pak Ustadz. Ini luar biasa. Pasti ibadahnya baik. Ngaji tidak berubah ibadah. Maka mubazir, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Alhamdulillah, sholat berjamaahnya ramai. Saya yakin subuh besok pasti seperti ini juga. Dari bunyi aminnya tak yakin. Insyaallah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah, la atauhuma habwan. Mereka akan datang walaupun merangkak, mereka datang. Inilah calon-calon pemimpin masa depan. Dari kuliah di Airlangga dulu mereka ini memang sudah rajin solat berjamaah Ustadz. Bahkan tahajud malamnya mereka hadir. Maka nanti ketika mereka menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, ketika mereka masuk ke dalam masjid musola, mereka lihat tidak ada orang, mereka tidak ragu. Dia yang menghidupkan mikrofon, dia yang akan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang azan. Sebagian orang sekarang enggak, malah dengar azan dia risau.
Kenapa? Karena tidak terbiasa. Tapi kalau anak-anak Airlangga, memang dia yang azan. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa sejak kuliah dulu, sejak mahasiswa dulu. Itu Ustaz, kawan kami. Yang sekarang jadi gubernur itu Ustaz. Yang sekarang jadi bupati itu Ustaz. Yang sekarang jadi pengusaha itu Ustaz. Yang sekarang jadi direktur BUMN itu Ustaz. Kenapa Ustaz tahu? Kenapa di kantornya itu orang berjamaah terus ramai? Kenapa? Takut sama dia. Dia menjadi pendidik. Dia tidak pernah ceramah. Dia tidak pernah ngomong, dia diam saja. Tapi dengan perbuatannya orang tersentuh. Lisanul hal, perbuatan. Afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Salat, jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggalkan salat. Sekali kau tinggalkan salat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, Masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah solat. Maka jangan sampai tinggalkan solat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin solat berjamaah. Di mana orangnya? Tidak terlalu jauh dari sini. Mereka ada di sini. Saya mendoakan kalian yang solihah bertemu dengan yang soleh, insya Allah. Jarak kalian tidak jauh, hanya beda 1 lantai saja. Selesai sarjana, kalian datang, kupinang kau dengan bismillah. Masya Allah. Nasihat pernikahan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz Somad, bagaimana dengan puasa kami? Apalagi sekarang sudah masuk malam 21 Rajab. Maka puasa sunat. Yang kemarin tinggal puasanya qadha. Man mata, siapa yang mati? Ustadz ngomong kasar sekali. Ini Surabaya, orang Jawa lembut-lembut. Siapa yang mati? Siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya yang lama-lama tinggal. Kalian masih anak muda, umur baru 19 tahun, akil balik umur 10, catatan amal kalian baru 9 tahun. Abdul Somad sudah filenya. Umur Ustadz berapa? Terakhir laporan Samsung 27. Umur asli lahir 1977. Sekarang 41. Walaupun kelihatannya seperti semester 7. Sudah banyak dosa saya. Kalian dosa kalian belum banyak. Baru 9 tahun puasa. Yang dulu masa kecil. Jangan sampai kalian tinggalkan puasa. Ustadz, kami ini anak muda, nafsu bergelora. Bagus, banyak kalian puasa sunat. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. 8 hari sebulan. Saya sudah Senin, Kemis, puasa masih tetap 300 tenaga kuda. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sebulan 15 hari. Bisa hemat belanja. 15 mangkok soto bisa terjaga. Save. Dan yang paling penting, ekonomi terjaga, bisa nabung. Dan yang paling penting, libido seksual turun. Datang kawan ngajak, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah nggak ngeliat lagi udah. Kalau udah gini, ngelihat mobil warna merah pun udah seperti semangka aja udah sekarang. Banyak-banyak kalian puasa sunat. Nah, ini kalian jaga. Syahadat mantap, solat oke, puasa hebat, zakat belum, Orang hidup masih subsidi, APBN, APBD belum, haji umrah nanti, tapi niat mesti ada dari sekarang. Ya Allah, kalau selesai kuliah ini, aku jadi PNS, aku jadi pegawai negeri, andai tidak aku akan tetap berkarir di tengah masyarakat. Nanti kalau aku punya uang banyak, aku akan berangkatkan imam-imam masjid berangkat haji insya Allah. Jadi niatnya aja bukan cuman, ya Allah nanti kalau punya uang aku mau berangkat haji. Jangan gitu. Nanti kalau aku punya uang, semua guru-guru ngaji akan ku berangkatkan haji. Gitu, tiba-tiba masuk telepon ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Betul.
kami mau bawa Ustadz acara haji bersama, umroh bersama, alumni Airlangga. Loh, kenapa kalian buat program itu? Ustadz dulu pernah datang ke kampus kami 2018, ceramah tentang itu, kami pegang sampai mati. Mau Ustadz serta dengan kami? Ya. Tapi kami mau meyakinkan Ustadz jangan tersinggung. Iya. Memang betul nih Ustadz Somad? Betul. Asli kan? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahihul aqidah, al-istiqamah fil ibadah. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlaknya baik. Tidak ada guna ilmu banyak, titel panjang sampai kartu nama sebesar amplop kalau tidak ada akhlak. Ternyata kalau kita sudah tamat kuliah, tamat sekolah, nanti kita ketemu 20 tahun akan datang dengan teman-teman yang diingatnya itu bukan kaya kita, yang diingatnya bukan hebat ganteng kita, yang diingatnya adalah akhlak waktu berteman dulu baik. Berangkat saya ke Mesir tahun 98, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, akhirnya pulang. Sampai di kota Pekanbaru, makan. Pas makan di rumah makan, ketemu sama kawan lama satu sekolah. Ngapain di sini? Oh, akhirnya ngomong, makan, makan. Dia senyum aja. Diajak makan, dia nggak mau. Setelah selesai, kenapa nggak mau? Ini rumah makan punya saya. Saya lihat mobilnya Innova Luxury. Mahal. Saya tanya, kamu ngambil tuyul di mana? Bisa kaya begini. Rupanya, Mat, dulu ketika kalian semua pergi kuliah, aku tidak kuliah karena aku anak yatim. Dan aku mulai menekuni bisnis ini, pedagang keliling. Akhirnya aku punya modal dan sekarang bisnis. Apa yang kau ingat tentang aku semasa kita berteman 20 tahun yang lalu? Apa kata dia? Kau baik, Mat. Rupanya saya dari dulu baik. Andai kau sombong, Mat. Andai kau sombong dan dulu angkuh ngomongnya tinggi, nggak mau aku menegurmu di sini. Rupanya yang diingatnya kenangan baik. Maka kalau ada teman kita susah, ada teman, jangan sepele, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Berharap pada yang ada. Bapak saya hebat, mobilnya besar, rumahnya megah. Jangan berharap besok pagi boleh jadi ditangkap KPK, disitanya semua harta. Saya susah Pak Ustadz, anak yatim, ibu janda tua, uang tak ada. Jangan putus harap, karena ada Allah yang membukakan pintu rezeki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa yang kau sedihkan? Yang ada jangan sombong, yang tak ada jangan frustasi, putus asa. Hidup sudah mengajarkan kami 20 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang berjumpa, bercengkrama, bertatap muka. Kami tidak merasa sakit hati. Tidak ada yang sombong. Tapi yang sombong-sombong dulu, Masya Allah. Itu dulu, Mat. Oh, aku bukan main sakit hati ngelihat dia. Sekarang aku kasihan ngelihat dia. Siapa namanya? Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Saya datang ke kampus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau ikut tes CPNS dosen. Oh ya, mana ijazahnya? Apa ini kan? Dia nggak bisa baca, tulis Arab. Ijazah S2 dari Maroko. Coba tanya atasannya. Akhirnya dia tanya atasannya, Pak, ini ada orang mau daftar dosen, ijazahnya nggak jelas nih. Wah, ini S2 dari Maroko ini. Mana orangnya? Itu Pak, ada di luar melihatnya. Oh, Somad, kau muridku dulu, rupanya guru saya itu. Kemana aja ngilang selama ini? Hilang dia, saya bilang. La ilaha illallah. Untungnya saya dulu nggak pernah melawan dia. Coba waktu kuliah dulu saya lempar dia pakai kursi. Apa nggak diusirnya saya? Oh, kau dulu kan? Oh. Dia kenal baik. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi rupanya kalau kita bertanam budi, insya Allah berbuat baiklah ke kawan-kawan. Insya Allah. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Pagi-pagi aja dia makan sarapan lontong. Supaya apa? Nanti makan siang dia yang bayarin kita.
Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini husnul khuluq. Orang barat kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak pusing. Ya iya, orang dia nggak bisa Inggris. Orang Jepang kalau anaknya nggak bisa fisika, dia nggak pusing, cukup panggil guru kursus. Nggak bisa kimia, nggak pusing. Tapi kalau anaknya nggak bisa ngantri, dia pusing. Karena merubah karakter, sifat, bawaan, susah sekali. Membiasakan minum tangan kanan aja, susah. Minumlah tangan kanan, setan minum pakai tangan kiri. Selesai acara, minum pakai kiri. La ilaha illallah. Makanya yang terbiasa minum tangan kiri, letak belakang. Kanan. Pas ini kiri. Sampai akhirnya kiri pas mau cebok, mana? Oleh sebab itu maka itu membiasakan itu susah. Berapa kali kita masuk WC nggak ingat kaki mana yang masuk duluan. Padahal dari kecil sudah diajari kalau mau masuk WC kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal doanya, hafal hadisnya, nggak pernah diamalkan. Kenapa? Buru-buru Pak Ustadz mau mencret. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, ini akhlak nih harus kita jaga. Saya terus terang khawatir kalau ceramah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, karena adat istiadat kita di Sumatera kan beda. Sumatera itu kan orangnya keras. Saya tahunya dulu waktu di Mesir, kalau kawan-kawan dari Jawa Timur nama persatuannya Gama Jatim. Kalau yang Jawa Tengah namanya Persatuan Mahasiswa Wali Songo, KSW. Kalau kami dari Sumatera KMA Aceh. Kalau yang Medan KMM, HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Dan beliau SMR. Jadi datanglah anak-anak Jawa ke rumah anak Medan. Terus makan anak Medan, masak. Selesai masak diletak untung. Makan. Takut anak Jawa makan. Semua diam. Saya jelaskan. Itu dia sebetulnya baik, cuman gayanya gitu. Kalau Jawa enggak, mangan mas, makan, kan enggak. Gitu. Jadi ini masalah bunyinya aja, hatinya baik. Kalau orang Jawa kakinya diinjak kan, mas, hati kakinya. Kalau gitu Sumatera kan enggak, kaki mata kau mana kaki? Nunjuk aja beda. Kalau nunjuk di mana kan kampus Universitas Airlangga? Sana. Nah ini tentu lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita mesti belajar. Saya sebetulnya dari awal tadi kan udah saya mau setel suara saya lembut. Nuhun sewu. Pripun kapare api. Tapi ternyata keluar juga. Nggak bisa ditahan lama-lama. Meletup-letup juga. Tapi saya yakin dan percaya semuanya paham. Dan ini bukanlah bentuk kekurang ajaran. Bukan bentuk apa itu Ustaz Somad. Ngomong cerita, akidah harus mantap, ibadah harus istiqomah, harus ada akhlak. Dia aja nggak berakhlak, ngomong di depan Pak Rektor bentak-bentak. Nah, memang udah setelannya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akidah mantap, ibadah istiqomah. Akhlaknya, sopan santun, budi bahasa, tata krama, etika moral, baik semua. Lalu apa lagi? Ini, dia harus bisa bekerja sama. At-ta'awun, kooperatif. Ada orang ini ibadahnya rajin, sholat berjamaah, akidahnya mantap, kuat, akhlaknya baik, tapi nggak bisa kerja sama sama orang. Maunya sendiri aja, egois. Pergi ke masjid sendiri. Ente nggak ngajak-ngajak kawan? Enggak, aku mau di surga sendirian aja nanti. Oh nggak bisa begitu. Makanya dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kapan kalian menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ngajak orang lain buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Melarang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah.
Jadi jangan mau sendiri aja. Doa aja nggak boleh sendiri. Datang orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan. Oh, doa jangan kau kapling-kapling. Surga itu sudah diciptakan Allah luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan dan rahmat Allah serta surganya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang sudah seluas langit dan bumi, jangan kau kapling-kapling. Ada orang sekarang nggak boleh orang lain masuk surga. Sing mlebu nang surga iku sapa? Dia, istrinya, gurunya. Yang lain masuk neraka. Lalu surga yang luas itu untuk apa? Kasihlah yang lain masuk, walaupun di emperannya nggak apa-apa. Yang penting melebu. Insya Allah, sing melu ngaji malam iki melebu nang surga kabeh. Nah, itu saya ngapalnya lama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa kooperatif bekerja sama. Saya bisa duduk dengan Pak Rektor. Kenapa? Karena saya tidak mendengar kata-kata yang angkuh, yang sombong. Kalau Pak Rektor angkuh sombong, nggak mungkin dia mau duduk sama saya. Dia profesor, doktor, PhD, Doctor of Philosophy, S3, profesor. Sementara yang duduk LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Tapi Pak Rektor kooperatif. Coba seandainya adik-adik mahasiswa bawa surat undangan, Pak, kami mau buat pengajian. Ngaji nggak level. Saya maunya seminar, lokakarya. Seminar pun level internasional. Semi, artinya hampir-hampir, neraka. Kalau judulnya yang tidak baik, tapi kalau yang baik-baik, mantap. Ada orang yang mau lagi ke masjid. Tapi hari ini kita bisa duduk kooperatif, bisa bekerja sama. At-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa. Malam ini acara ini bisa terjadi, terselenggara. Kenapa? Karena kerjasama yang solid. Ada yang jemput di airport, kamu tugasmu jemput aja di airport. Ada yang ngurus masalah mikrofon, kamu urus mikrofon. Sampai berapa nih dia kasih? Ustadz, nanti kita lihat gayanya. Kalau dia maunya terikat di pentas, nih pakai. Tapi kalau dia mau jalan-jalan keliling, pakai ini. Saya nggak mau pakai ini, karena dianggap nanti jadi DJ. Insya Allah. Ada yang khusus merekam saja, pakai kamera 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Ini kamera ini hidup kan? Masya Allah. Ceramah malam ini Ustadz dihadiri 7.000 mahasiswa. Bayangkan itu. Yang nggak percaya hitung sendiri. Tapi nanti ketika di-upload ke YouTube, www.youtube.com. Ketika ditulis di search, YouTube search, tulis Abdul Somad Airlangga, enter, keluar ceramah. Berapa? 1 juta viewer. Masya Allah. Disaksikan, semua menonton. Dari mulai Aceh, Sabang, sampai Merauke, sampai tak jadi Hong Kong, tak jadi masuk karena disuruh pulang. Sampai Australia, sampai semua menyaksikan. Oh, gitulah mereka semua. Siapa yang paling banyak pahalanya? Ustadz Somad ceramah cuma sekali selesai, tapi ada tim IT yang luar biasa. Jadi jangan lagi ada ustadz ceramah, belajar tafsir masuk surga, belajar hadis masuk surga, belajar fikih masuk surga, belajar akidah, tasawuf, akhlak masuk surga, belajar sains teknologi masuk neraka. Justru anak saintek lah yang bisa menyebarkan kebaikan ini ke penjuru dunia. Wah, anak-anak saintek, mulai sekarang kalian mulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia dibalas Allah kebaikan langsung di dunia. Dia tidak Islam,
Dia dari mana? Dari Korea. Tapi malam ini dia merekam. Siapa namanya? Samsung. Baik dia. Nah, oleh sebab itu bekerja sama. Ini dalam rangka kerjasama yang baik, kooperatif. Itulah mengapa acara ini bisa terselenggara. Ada tim yang solid, yang luar biasa. Akidah mantap, ibadah oke, istiqomah, akhlaknya baik, orangnya kooperatif. Yang terakhir, yang kelima, mandiri. Jangan lagi menggantungkan hidup pada orang tua. Pokoknya kamu besok harus mandiri. Telepon papa, mama, mbok, empok. Halo babe, halo ayah, halo papa, tolong jangan kirim belanja bulan ini. Jangan kirim. Saya mau coba ceramah Ustadz Somad tadi malam, kami mau mandiri. Jangan kirim. Ya. Tapi bulan depan rapel ya. Coba kalian hidup sebulan di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, dimanapun berada. Coba di Surabaya ini kalian hidup sebulan tanpa kiriman orang tua. Bisa enggak? Kuliah pagi, pulang kuliah kalian cari tempat dorsmer, cuci motor, cuci mobil. Bisa saya daftar di sini Pak? Bisa, tapi gajinya 3 bulan sekali. Baru kalian tahu sulitnya. Nanti setelah itu insya Allah kalian akan lebih sayang pada orang tua. Selama ini kenapa? Karena setiap susah passwordnya tinggal 3 huruf. Pak, ma, asal susah minta. Ini yang ceramah ini cuman pandai ngomong aja atau memang pernah mandiri? Jangan-jangan cuman ngomong aja, mari mandiri, mari mandiri. Dulu Ustaz kuliah 98 saya berangkat ke Mesir, 2002 saya pulang, sekalipun saya tak pernah minta uang sama orang tua. Tak pernah saya minta. Sampai orang tua saya bingung, ini masih hidup apa udah mati? 98 tanggal 5 September saya berangkat, tahun 2000 saya sudah sampai di Makkah. Saya telepon, "Mak, aku sudah di Makkah." Loh, ongkosnya gimana? Aku ngutang. Terus bayarnya gimana? Aku sambil kerja. Oh, jadi kalau cerita mandiri, kami dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Hari ini, Masya Allah, sahabat-sahabat namanya mungkin tak mau disebut. Setiap dia pergi ke Makkah, pasti dia napak tilas tempat-tempat kami dulu duduk-duduk cari kerja sambil ibadah. Kenangan itu Masya Allah, semua ada saatnya. Ada saatnya sakit, ada saatnya menderita, tapi ada saatnya itu dituliskan menjadi kenangan yang indah untuk diceritakan. Nanti kalian akan rasakan itu. Tapi kalau sekarang hanya minta, 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 akhirnya nulis buku indahnya minta. Mana kalian mau memberi motivasi pada anak-anak kalian di masa akan datang? Mandiri kalian. Cari itu beasiswa. Ustaz dulu beasiswa ya. Saya S1 saya beasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. 4 tahun. S2 dari mana? S2 saya dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Lembaga di bawah PBB. UNESCO memberikan satu lembaga lagi kecil dan Maroko memfasilitasi. Indonesia dapat jatah 15. Saya belajar ke sana, habis itu saya pun pulang. Kalau kertas sudah dikasih, itu artinya waktu sudah habis. Pas, jam 9.20.